Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kalau tidak salah hari ini tanggal 17 Sya'ban, tanggal 17 Sya'ban, setelah kita melalui malam nisfu Sya'ban, malam di mana amal kita setahun turfa'u ila Allah Ta'ala, bila kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal saleh yang ibadah diterima amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Setiap mau masuk Ramadan ada sebuah pidato Rasulullah yang setiap tahun disampaikan menjelang Ramadan sebagai bagian dari istiqbal Ramadan. Jadi kalau orang tradisi di mana-mana menyambut Ramadan, benar kan? Sunnah. Pengetahuan Ramadan harus siapkan. Fikir Ramadan harus siapkan. Karena dalam tanpa ilmu para jemaah mardud wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal perbuatan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amal-amal yang ditolak oleh Allah tuqbal. Jadi harus tahu fikir Allah. Dan tentu kita, terutama kaum ibu-ibu, hendaknya cepat nyawa mengganti hutang-hutang yang Ramadan yang lalu. Kesempatan terakhir, kalau sampai masuk Ramadan belum qadha, itu berarti kena fidyah, kena dindon. Di samping harus bayar, tetap harus bayar. Dindanya 1 hari 1 mut. 1 mut itu kalau ukuran kilo kira-kira 7 kilo. Di kuliah setiap hari. Kalau enggaknya 2 hari, 3 hari yang kecil ini, kalau yang bepergian, ya tinggal mengalikan. Kalau Ramadan berikutnya masih belum, dilipat gandakan, tujuan 2 kali, diberikan kepada fuqara. Di samping juga harus lagi, ya, mau ingat-ingat punya utang kan? Di samping dosa menenteng. Baik, pidato Rasulullah sebelum Ramadan ini Nabi jauh berapa hari sebelum Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitulah. Ya ayyuhan nas wa aymanukum qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Qad adhallakum, sungguh benar-benar adhallakum, memayungi kepada kalian. Jadi Nabi pakai adhallakum. Sebab adhallakum ini bukan ja'akum, awal memayungi, menunjukkan kepada kalian syahrun 'azim, bulan yang agung. Saking agungnya tidak ada nama bulan yang 12 itu yang disebut
secara sharih, secara jelas di dalam Al-Quran hari Ramadan. Panjenengan maca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas oleh ono jenenge bulan ada dari bulan Ramadan. Paling-paling hanya secara garis besarnya saja di surat At-Taubah. Inna iddasyuhur indallahi 'ashra syahran fi kitabillah. Sebenarnya bilangan bulan adalah 12, sebagian dari 12 ada namanya Syahrul Hurum yang kemarin pernah saya jelaskan ketiga bulan Rajab. Khusus Ramadan Allah di surat Al-Baqarah dengan tegas Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Pada hal ini dari malam sampai malam pengajian dulu. Makanya dikatakan bulan Sayyid Syuhur. Ada 3 sayyid. Ada Sayyid Syuhur, penghulu dari segala bulan. Al-Asfara namanya Sayyidun Nawafil, penghulu dari sholat-sholat yang paling mulia, sholat tahajud. Sholat tahajud disebut fatahajjat binar. Yang ketiga Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Ketiga-tiganya hari Jumat disebut apa terus sholat sunnah tahajud, terus bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, yang diberi kebaikan yang banyak. Walaupun satu bulan nilainya Masya Allah ada Lailatul Qadar. Sehingga saya baca di kitab ini khusus Ramadan. Para sahabat at-tabi'in salafun salih. Salafun salih itu artinya generasi awal, generasi yang terbaik adalah generasi sahabat. Jauhnya dari Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup sahabat dengan saya. Semasa ada para sahabat yang menggandeng Nabi, melihat Rasul, sahabat. Jadi khairul ummah di kalangan sahabat. Kemudian summat ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiringinya tabi'in. Tabi'in seperti Imam Malik, tabi'in, Imam Syafi'i. Summat ladzina yalunahum, kemudian apa berikutnya? Jadi itu namanya salaf. Salafus salih yang sering kita dengar itu generasi 3 pertama, sahabat, tabi'in, tabi'in. Maaf, yang jenenge ngaku salafi sak jadi bukan salafi. Maaf, katakan ya mereka punya anggapan bahwa amal yang dilakukan itu sama dengan benar itu. Padahal konsep-konsep akidah mereka, konsepnya Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup abad ke-7 Hijrah dan tidak salah. Paham ya? Ahli sunnah kita yang kita yakini ada yang salah. Imam Al-Asy'ari yang punya konsep wujud tidak baqa mukhalafah fil hawadits, wujud tidak itu di penghujung abad ke-3 Hijrah. Salah. Sakjane paling berhak masalah kita. Tapi diklaim oleh mereka. Paham ya? Yang aku salafi itu. Itu konsep tauhidnya adalah konsep yang Taimiyah. Akidahnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ini yang katakan Tuhan diarahkan itu pencetusnya hidup abad ke-7, bukan salah, salaf. Ya, penjenengan kira-kira terkecoh.
Mau lupa jangan bermakmum pada orang yang tidak berjamaah. Fatih kepada Allah. Awalan fatih semuanya. Yang benar itu sunnah. Sunnah. Memang Nabi ada perintah. Aqful liha, biarkan jenggot. Wa qasus syarib, cukur kumis. Wa khaliful musyrikin, berbeda dengan dulu di zaman Nabi orang musyrik itu pakai kumis, enggak berjenggot. Berbeda oleh Nabi. Itu sunnah. Tapi jangan kemudian memvonis orang yang berjenggot itu adalah fasik. Dan jenggot yang bagus itu Qobdotan ceklan. Siapa ini? Bukan sampai di pusat. Ada paham salaf yang sangat keren. Pokoknya sak urip-urip tidak dicukur. Ya itulah. So ini umatnya pemahaman. Yang sunnah ya oke sunnah. Yang berbeda identitasnya biar berbeda dengan orang musyrik. Nah ini Yahudi di perintil-perintil ini yang lepas sunnah. Nah kemarinnya jadi salafun salih itu doanya hanya dua berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah jumo, mungkin disampaikan Ramadan. 6 bulan ini. Ya doa Nabi Ibadah Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan mudah-mudahan Ramadan diterima. Artinya Ramadan dijadikan poros kehidupan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa disampaikan Ramadan. Umur kita ada seorang sahabat satu mati syahid di bulan sebelum Ramadan, satunya tidak. Ternyata pahalanya dibayar yang di Ramadan. Karena harinya bulannya yang mulia. Baik, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada namanya malam Lailatul Qadar, khairun yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Dan itu spesial untuk umat Kanjeng Rasul. Umat lain tidak oleh lagi. Dan apa? Istimewa untuk umat Kanjeng Nabi. Namanya apa namanya? Lailatul Qadar. Gitu ceritanya. Hadis Lailatul Qadar itu ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebab Nabi itu. Jadi sahabat matur dengan ya Rasulullah, umur kami pendek dari Nabi, tidak seperti Bani Israel yang tua-tua. Kekuatan fisik kami tidak seperti mereka ya. Bagaimana kami bisa beramal dengan baik? Itu loh ceritanya. Ya termasuk sholat ini Pak. Sholat ini kan 52 saja. Dipotong minta ringan, akhirnya menjadi 5. Tapi 5 seperti 50. Walaupun 5 adalah pahalanya kayak 50. Ini kan perjuangan Rasulullah. Termasuk ini. Apa yang Rasulullah jauh? Bahwa Allah melalui semua malam. Andaikan malam itu Anda beribadah, berdoa, salat, itu sama dengan lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kan dalam 80 tahun. Digambarkan oleh Nabi lebih daripada orang yang berperang, orang yang umat Nabi Musa yang bertahun-tahun, lebih dari yang sholat sekian tahun. Kalau Anda menambatkan dan Anda diberi setiap tahun, setiap Ramadan, malam sahabat Nabi, malam alhamdulillah. Walaupun umur pendek, isi tidak kuat, tapi diberi pemberian oleh Allah yang tidak sama dengan pemberian umat
Allah menjadikan Allah berpuasa di bulan fardhu sebagai fardu wajib. Oh, coba sampai tidak poso. Orang yang bangun tidak poso, dosa gede. Man aftara yawman fi Ramadan min ghairi rukhsatin Allah lam yakdihi wa dari infam. Andainya orang tidak poso tanpa uzur, bukan haid, bukan bepergian, macam-macam. Dan begini Pak, bepergian itu ada syaratnya. Tidak asal bepergian. Satu, bepergiannya itu bepergian yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau bepergiannya maksiat, belum konser, tidak bisa. Tidak bisa. Mokel tidak bisa. Karena perjalanannya masuk orang wedok lari dari suaminya tidak bisa. Nusus itu tidak bisa mokel. Karena perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, jaraknya berjauh, harus jauh. Seukuran bisa mengqasar salat. Kira-kira 85 kilo. Jadi kalau sini Kalizat tak bisa makan. Ini juga tak bisa perjalanan jalan. Yang ketiga, ini yang banyak orang tidak tahu. Keluar dari rumah sebelum fajar dan bukan langsung mokel. Kalau di tengah jalan mokel bersilakan, bukan langsung pulang. Oh, kalau ini ada poso. Niatnya bosok, tapi tidak itulah. Itu tidak asal berjalan. Orang yang tanpa alasan secara syar'i tidak bosok, andaikan digogok 1 tahun bosok, tidak nutut dan tujuan. Lam yakdi sodan. Saking kita tusuk. Monggo bapak sekalian, anak kita harus diajari bosok yang kecil-kecil. Sama dengan sholat. Muru auladakum bis shalah wa huwa abna'u sab'in wadribu 'alaiha idza balagha 'ashran. Itu kata Nabi. Suruhlah anakmu bulan sholat ketika umur 7 tahun. Wajib nurut. Sebelumnya sunnah nurut. Jadi bilang kecil sunat nyuruh. Kalau umur 7 tahun wajib orang banyak nyuruh. Ketika umur 10 tidak mau sholat diberi tindakan. Kalau diminta di hadis suruh pukul, tapi pukulan yang tidak membahayakan. Nah, puasa dia selain. Tahu dia anak lo, karena sama-sama wajib. Puasa apa? Kalau suruh umur 7 tahun tidak puasa, harus itu umur 10 sama. Biasanya di dalam kita ini ngelatih anak-anak ini sosok bedung, sosok luhur, ya. Tapi kalau yang tua cuma itu Pak. Anu kiai kudu melok arek sosok bedung. Susah. Tidak boleh. Malah sahabat Nabi saya lihat di dalam sejarah itu dibawa anaknya ke masjid, di mainan biar kuat lapar. Itu sahabat-sahabat. Gila. Baik. Wa qiyamul laili tatawwu'an, dan Allah menjadikan qiyamul lail di bulan Ramadan menjadi sunnah. Apa? Tarawih. Salat tarawih, qiyamul lail. Tarawih ini sejak zaman Sayyidina Umar namanya tarawih. Di zaman Nabi jawab tarawih qiyamul lail. Nabi keluar di Quran, masuk lagi keluar, ketiganya tidak keluar. Sahabat menunggu banyak. Subuh tanya Nabi habis sholat pidato, saya tahu Anda nunggu saya. Aku tahu nunggu aku. Saya sengaja tidak keluar sebab saya khawatir kalau sholat yang
kamu tidak akan mampu. Saking seakan-akan kalau saya keluar terus, ini nanti diwajibkan oleh Allah, kamu tidak mampu. Makanya jadi di zaman Nabi istirahat terawih tidak ada, yang ada dia mulai, dan sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar tetap kayak dengan furada sendiri-sendiri. Nah, di zaman Sayyidina Umar itulah baru namanya disatukan yang lagi di bawah komando Ubay bin Ka'ab seorang waris, perempuannya siapa? Perempuan lain. Nanti juga yang imam. Setelah itu baru yang 20 rakaat. Paham? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatul bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Ini bid'ah hasanah, bisa hasanah bid'ah yang baik. Orang-orang lain, orang sono mau bid'ah neraka, bid'ah neraka. Ini bid'ah hasanah ini. Kalau tidak membagi bid'ah menjadi dua, berarti Sayyidina Umar dinerakakan. Maaf. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab sahabat yang jelas-jelas termasuk 10 sahabat yang sudah stempel masuk surga Allah Subhanahu. Ada 10 sahabat. Setiap Jumat kita doakan Allahumma rabbi subhanahu wa ta'ala. Itu bukan doa. Itu sahabat yang doakan 10 sahabat. Kalau Rasulullah 4, Abu Bakar turun wa an sittatin wa'ana, dan sisanya 6 termasuk saat yang diwakil Rahman bin Auf. Itu sahabat yang disempurnakan oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Berani orang yang ini akhirnya neraka. Jadi salah orang bid'ah pendakwaan suatu yang tidak dikatakan bahaya. Definisi ini bahaya. Yang namanya bid'ah perbuatan yang tidak dilakukan Nabi bahaya. Iya, sisi neraka. Ini buktinya tarawih. Tarawih ini para bapak jamaah. Tarawih dari kata tarwihah, sholat sambil rileks. Bagaimana rileks? Setiap 2 salam tawaf. Di zaman itu tawaf. Kalau sampean tidak tawaf pakai Khalifah Al-Bakar radhiyallahu anhu, dia itu awal-awalan dia itu. Makanya di zaman Imam Malik ini Imam Madinah, gurunya Musyafi'i, itu 36 rakaat di Madinah. Apa kata Imam Malik? Orang Mekah ada Ka'bah, di sini ada Ka'bah. Apa artinya? 1 tawaf sama dengan 1 salam, dihitung 36 rakaat. Biar tahu sejarah. Kalau pengen kepingin yang 26 rakaat, datang ke Yaman, ke Tarim, Rahabain, sampai subuh kan. Jadi masjid Aib Idrus ya pindah masjid ini. Katanya Kiai sekali-kali perjalanan ke Yaman, Kiai saya, tapi bagus ya. Masya Allah nikmat di sana. Jaga potong ke ojek. Ayo ditarik daerah para habaib, khusus para habaib yang sekarang Masya Allah, maaf kurang ajar saya. Habaib ini persoalan ini kurang ajar. Ini bagian dari Palestine, direncanakan oleh orang tertentu biar hidup merusak alam. Walaupun kiai sekali minta kitab zaman, bahaya kata-kata itu penelitian barat. Hadis-hadis Nabi tidak ada tulisannya, banyak hafalan. Kalau itu dituntut harus banyak yang palsu. Nauzubillah min. Orang Arab itu lebih bangga hafal daripada tulisan. Ada tulisan, hanya riwayat itu yang dipersilakan nikmat itu. Sengaja ya, sengaja. Apa? Biar hidup ulama dan kiai. Akhirnya si jahat-jahat negara korupsi, dia tidak bisa
menangkap korupsi, pakai judi tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadar. Ya Allah. Sampai orang awam mau saya ingat jauhnya Syekh Mulia Dunia mengatakan, "Lau sakatal jahil lakan khilaf." Andaikan orang bodoh tidak ikut ngomong, perbedaannya sedikit. Orang bodoh ngomong, oh parah lu, ya Allah. Dan lihat itu YouTube kan itu ya. Orang awam nggak tahu ngomong kayak di zaman Hasyim Asy'ari nggak ada ngomong begini. Bangunan kemarin ada sekarang ini. Ya Allah. Saya sampai begini Pak. Saya buat tadi pengajian ada seorang tabib yang digagalkan. Saya ngomong siapa yang gagal? Anu dia yang gagal. Jangan ikut-ikut saya tahu suara. On nih kan. Punten murah jangan ikut. Seorang habib diundang digagalkan. Hampir kenapa? Ya Allah, mengawal 2 kali. Kenal betul dengan saya habib. Ya kalau memang tidak cocok seorang habib karena kalau kasar, inilah kasus satu pojok kemudian digeneralisir semua habib itu jangan. Allah, itulah tarawih. Jadi tarawih di zaman Imam Malik dibaca pada 36 rakaat. Yang standar mulai sejak Umar itu 20 sampai saya. Tarawih. Baik. Tapi tolong Pak, di sebulan di sini Imam tolong jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Bacaan Quran yang harus terus. Yang kedua adalah tumamin. Tumamin ini rukun. Subhanallah wa bihamdihi itu sunnah. Tidak dibaca oleh orang, tapi menang. Sukunun ba'da harakat bi qadri subhanallah. Menang saat setelah bergerak itu rukun. Makanya di kitab Safina dirinci berapa menangnya, berapa tumaninanya biar sah. Kadang-kadang tarawih buku coba tumaninanya enggak. Dan bacaannya itu lagi bacaan maaf Qurannya itu kata nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya apa itu? Saya sering kan mau berkegiatan kita mandi di jalan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya pada main-main. Yang terus walaupun cepat tersilat tapi harus namanya ilmu tadi tarosul jelas itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah persilakan tapi satu jelas. Kadang-kadang aminnya Quran. Amin. Amin. Yang nyaut Allah kira musola. Amin. Amin. Sampai keluar balik. Dikira balik. Amin. Amin itu maaf. Hati sini jawabnya idza wafaqa ta'min Allah ta'min Allah ta'minul ma'mum ta'min imami wa qad wafaqa ta'min al-malaikati fil baitil ma'mur. Apabila aminnya imam dan makmum berbarengan bersama dengan aminnya malaikat di baitil ma'mur, di atas langit ada namanya baitul ma'mur. Baitul ma'mur yang tawaf malaikat kata Nabi di baitul ma'mur itu dengan Ka'bahnya lurus dengan itu samping akai malaikat masuk dan tak tawaf pergi triliunan malaikat biliun itu keluar dan bagaimana ya Allah Akbar ya bersama dengan aminnya malaikat bersama aminnya harus sempurna ghairil maghdubi alaihim waladdallin bersama itu bersama dengan aminnya malaikat
ini saking pusat. Kan saking pusat. Amin. Cuma ini dijaga. Tolong, insyaallah kalau di daerah sini ada. Ini daerah sini pondok. Jadi boleh. Jadi Dengan duri macam pekerjaan bujuk efek jorge. Ulo dipikir tapi apa? Ulo apa? Tambah banter. Ya dah. Habis salat bayar itu yang berkah. Allah, ye, kalau eman. Biar dikatakan tidak apa-apa. Yang penting Kam min qa'imin laisa min qiyami bilatak. Berapa banyak orang yang sholat tidak dapat pahala, hanya payah tok. Lesoh. Ya. Sudah. Man taqarraba fihi bi hasanil khair kana al sabina fil maswa. Orang yang berqurub kepada Allah. Artinya ibadah dengan satu kebaikan di bulan Ramadan. Karena sama dengan beribadah orang 70 kali. Jadi zuhur kita, asar kita fardu, podo ambil fardu 70 kali. 70 kali. Oke. Tapi jangan dikurasi, Pak. Terakhir kita kurasi, aku sholat ini Pak, enggak usah bahasa sembahyang. Bayar seperti aku karena itu fadilah. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan namanya syahrus sabr, bulan sabar. Bertahan, tak minum, tak makan, tak bicara. Wa sabru sawabul jannah. Sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrus mawasat, dan bulan berbagi. Bulan sedekah. Saking bagusnya sedekah, walaupun orang tak punya, disunatkan sedekah. Nanti ya, Kanjeng Rasul setiap Ramadan sampai malaikat Jibril itu heran, ya Allah Rasulullah ajwada min rihil mursalah, lebih lama daripada angin yang berdesir. Itu waktu saking lamanya Kanjeng Rasul. Wa syahrul muzdaw fi rizqil mu'min, bulan di mana rezekinya orang mukmin ditambah. Makanya sedaya bapak yang jualan warung-warung tutup Ramadan. Walaupun ame poso, ngelatih enggak poso, dosa. Saya kan pasal. Mana yang lebih iya? Man ala maksiat, ulul maksiat. Kalau di Malaysia ditangkap. Di sini saya usul sama bupati yang baru, ya, suratan terkait. Mari, kadang-kadang ini awal-awal, oleh para pokok baru dibuka, saya bukan pas. Katanya teman saya, Indonesia ini sangat liberal sudah. Ya, sekolah di Mesir, bukan enggak. Apa sih? Di sini masya Allah terang-terangan, dengar sembobot ya, marun. Apa ini pendidikan musafir? Tanya siapa yang musafir? Ya ada baru-baru gitu. Insya Allah berkah. Makan apa? Bayar zakat mal, zakat harta. Itu yang paling baik di bulan Syaban. Kenapa? Memberikan kepada orang yang tidak punya, biar bulan puasa tidak bingung untuk buka. Mungkin banyak tuh, kok bulan apa? Dari aspek waktu apik Ramadan, tapi aspek kebutuhan. Sahabat memberikan zakatnya di bulan Sya'ban akhir untuk persiapan orang Islam yang tidak punya, biar tidak bingung di bulan Ramadan. Tak bingung di bulan. Kalau punya barang dengan pengumuman dibuka
Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma'rifatul shaimah ya Rasulullah. Tidak setiap kami mampu menjadi buka bersama, berbuka ya Allah. Kami tidak punya kanjeng Nabi yang miskin usul. Tidak semua kita bisa. Apa kata Allah? Faqala Rasulullah, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala madhkari Allah memberi pahala besar ini orang yang memberi buka walaupun seteguk air. Sak cangkir, satu gelas aqua, jadi tidak ada yang nanggung hemat sampai omfar, dia disebut sampai omfar. Apa kok walaupun seteguk air atau satu biji kurma, sang eman dalam poso saya. Saya yakin saya di panjenengan loman poso, insya Allah dijembarkan ini. Amin ya Rabbal. Terus latihan berikutnya loman poso. Ya Allah, sudah. Wa man asyra'a fi fariman sallallahu alaihi. Siapa yang mengenyangkan orang yang poso dibuka akan diberi minum dari telagaku kata Nabi. Syu'batan yang tidak akan pernah haus sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun, bulan Ramadan, bulan awalul rahmah, awalnya rahmah. Wa awsatu maghfirah, tengahnya maghfirah, dan yang lain itu pun minanna. Makanya dalam memahami keseluruhan ini, oh ya Allah, kalau awal-awal itu banyak ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim, itu ya. Berikutnya sifat itu paham. Ikut hadis ini. Ye, man khaffafa an man mamluki, ghafarallahu anhu. Barang siapa yang meringankan budaknya. Nah, sekarang orang yang punya pembantu, punya pegawai, Ramadan diringankan pegawainya Pak. Tapi jangan potong lagi. Pedoman potong lagi, padam lagi. Kalau saya bergerak, kalau Ramadan, saya tanya kita, paham ya? Ekitek, pun istirahat di kamar. Kalau mau pasang, potong kami, potong. Kenapa? Maaf, saya dulu ini pernah potong garing-garing. Posa, enggak. Berhenti jam sekian, tak ditegur-tegur. Oke. Tapi Pak, kalau memang niat itu Masya Allah, mau bekerja, saya pernah tertegur orang banyak ini, sholat, berhenti di masjid, sholat sunat ya Allah. Saya apa mampu kayak begini? Ini orang bikin bermampu. Ada orang segar bukan. Saya atritis, tak kosong, apa? Emak. Kalau emak ya Pak, kalau emak coba dulu sebelum Ramadan puasa. Kalau kuat berarti Pak, dicoba dulu, tadi dulu bukan sebelum emak. Orang rumah itu emak harus. Oke, terus wastaghfiru fi arba'a khisal, perbanyaklah di dalam bahasa 4 perkara bacaan. 2 perkara khaslatan qulubuna bi rabbikum. 2 perkara pertama banyak yang mengundang ridha Allah, dan 2 perkara itu sesuatu bacaan yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Apa itu? 2 pertama syahadatu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Yang kedua, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Saya pernah ditanya oleh orang di radio, Kiai, bacaan itu tidak ada. Ini kan kata salam untuk Allah minta surga, tidak ada ridho. Tapi kadang kita nambahin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu. Hadisnya ada minta jannah. Bagaimana jawabannya? Saya bilang, Pak, yang saya baca lebih dari yang semestinya. Nabi berdoa dengan ridha di waktu yang lain. Doa Nabi ada tasawwur ridha wa jannah. Oke. Apa salahnya dijawab? Pun doa Nabi juga. Dan yang kedua sekali kata Pak. Ridha itu sifat Allah. Sifat Allah, jannah makhluk Allah lebih utama ridha daripada surga.
Sambil ridho sifat pangeran melekat pada jannah makhluk. Paham? Jadi nas'aluka ridho wal jannah. Monggo sareng baca la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzu bika min sakhatin nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzu bika min. Dan ini bukan hanya dibaca oleh orang yang kosong, ibu yang motoriki perbanyak, dan bukan dibaca setelah tarawih saja, semua waktu. Nah, biasanya habis tarawih semua waktu. Ini baca khusus malam sabun selesai harinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ya Allah diberi kesiapan oleh Allah. Doa itu ditambahi oleh Imam Al-Haddad. Allahumma barik lana fi rajabina wa wajibna Ramadan. Terus wa inna ala qiyam wasyam. Bantulah kami ya Allah bisa qiyamul lail dan bisa puasa dengan sempurna. Wa inna ala qiyam wasyam. Gembiralah ya Allah, ini ada sebuah prasmanan yang dahsyat dari Allah SWT. Banyak banget. Mudah-mudahan kita diampuni dosa, semangat. Ya Allah, Pak. Jangan hanya merubah waktu makan. Cari Imam Ghazali kata kerjaan makannya biasa. Oke? Enggak kosong-kosong. 2 piring.